Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul izzati wal quwwah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ittaba'a ila amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan rutin Ahad pagi yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah tasih istiqomah luar biasa tasih istiqomah. Jadi jam-jam menika kan paling sekeco di jalan-jalan kalih sang suami, kalau yang masih ada, kalau yang enggak ada ya dengan cucu nanti. Tapi alhamdulillah panjenengan dimanfaatkan kangge bertolakul. Mudah-mudahan tansah istiqomah lan dikumpulkan di jannah. Lalu sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, mungkin dan kaget tapi ya, ini orang nganggo sarung, orang nganggo sorban, malah jas dan dasi. Bagi nopo binten-binten, bagi nopo binten-binten tampil beda. Hari ini Menghijabkan. malah namanya menghijab mani apa ya? Menghijabkan. Hari ini di PDM Banjarnegara acara milad. Kebetulan karena saya adalah termasuk pimpinan daerah yang harusnya detik ini sudah posisi di podium, karena dari pimpinan pusat Bapak Muhajir sudah tahu dari tadi malam, tapi karena sudah janji kali ibu-ibu tadi ya ku kejar ibu-ibu terlebih dulu. Alhamdulillah. Ya, dan perkenalkan ibu-ibu, beberapa kali pulang isi di sini kan sendiri deh. Mungkin ada yang bertanya, jadi dari bojo apa orang? Nah ini hari ini saya bawa istri saya yang sekarang Bu. Ayu lah. Ayo banget. Ini bojo sing saniki. Sing riyen nggih niki. Ini istri saya yang sekarang dan ini istri saya yang pertama. Maka sering saya ceritakan istri saya yang sekarang lebih tua daripada istri pertama. Karena pertama ini 19 tahun sikilus 46 gitu. Alhamdulillah biasa ikut. Tapi karena kemarin itu biasa tasih punya anak kecil SD kelas 6, jadi harus ngawal. Hari ini katanya mau ikut, jadi tak perkenalkan sandamel dengan ibu-ibu kilo cah lanang anak saya yang sampai detik ini tidak pegang HP, tidak main HP. Jangankan main HP, wong balas WA baru beberapa hari mulai diajari. Balas dewek, jajan balas dewek. Dan alhamdulillah dari kami istri dan saya tidak pernah bentak. Itu kayaknya aku kok ya kami pesong kok anggur dolanan HP dengan lemah lembut saja, tidak usah dengan ngegas, karena ngegasan berbocah zaman sedikit ya tetap ini. Dan alhamdulillah dari
sejak saya dakwah istri selalu mendampingi. Ya. Jadi kula jadi paling seneng itu ngisi pengajian dengan bawa istri. Mantap. Ya. Karena jamaah saya 90% itu kaum hawa ya. Ya. Dan kalau saya bawa istri itu setidaknya jamaah menjadi yakin. Maksudnya yakin betul. Oh berarti yang diajarkan Ustadz Burhan berarti Ustadz Burhan sendiri melakukan. Tapi yang baru saya nggak bawa istri kan mungkin wah, pengen ngomong kayak anak bojone lah, anak bojone ya orang wani lah. Jadi saya sengaja supaya jamaah lebih jadi bukan Ustadz Jarkoni, saya ngajar ada yang selalu saya bawa. Kalau kok saya memberikan pengajian kepada jamaah dan saya bawa istri dan ternyata yang saya ajarkan itu di rumah saya tidak melakukan, kan bisa baru masuk mobil wis geger Bu. Langsung istri saya ali mulang apike luar biasa karo bojo sing lemah lembut ya yo nyatani pres. Kalau di mobil wis geger wis diprotes. Nah setidaknya ini menjadi tameng bagi saya. Berarti setiap saya ajarkan dan istri saya mendengarkan, berarti saya mau tidak mau harus menahan diri. Jangan sampai saya tidak praktek apa yang saya ajarkan. Akhirnya kepeksa Bu. Oleh kepeksa terus saya belum sabar. Dan ini kadang-kadang ya orang sabar tapi lah yang mulang ya. Masa mulang tidak melakukan. Bapak Ibu rahimakumullah, sesuai judul yang saya berikan adalah apa? Murid musawang sinawa. Tapi singrin yang saya berikan sudah rangkum belum sing 4 hal tambah tapi hilang. Ayo yang nyatet sinten? Dulu kayaknya ada yang nyatet lah 4 hal tambah tapi hilang. Kayaknya sudah saya berikan semua apa belum nih? Kayaknya waktu itu belum rampung, tapi saya sudah melarikan diri karena harus ngisi dengan dirjo kayaknya. Saya sampaikan pinten, apa sudah? Yang 4 hal itu yang pertama ziyadatul mal, bertambahnya harta. Tapi kalau tidak hati-hati itu malah hilang kesempatan masuk surga. Yang kedua ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu dengan rutin ngaji, pangkatan, kemudian ilmu ini tambah, tapi kemudian hilang kesempatan masuk surga. Kenapa? Karena sombong, karena mentang-mentang bisa ngerti, merasa paling pintar, merasa paling benar, sehingga di dalam hati layak ulul jannah, maka nafi qalbihi mithqala dzarratin min dzikri. Ora bakal mlebu swarga sapa wong kang ana ing sak jero atine ana rasa gumedhe utawa sombong senajan sak biji duren. Sawi wis langka seniki lah akeh duren. 2, kemudian baru 2 apa? Sudah. Oh sudah 4-nya ya. Ziyadatul manzik, ziyadatul to'ah, berarti pun komplit. Nah, kira-kira sudah meresap napa dereng Bu? Sinten sing sampun meresapi? Orang duwe sapi kaya. Nggih. Boten masalah. Yang dimaksud yufaqihu fiddin, itu ternyata nopo? Ternyata wong sing penting mangkat ngaji. Yang disebut yufaqihu fiddin, dari hadis Rasulullah itu nopo? Sing penting mangkat ngaji. Ewon dene wis mangkat ngaji ka ora pinter, ora paham, ora masalah. Bahkan ada yang kemudian sambil datang, begitu sampai di majelis terus goletil
lendotan, sonjolan, kemudian sajadah, ini kan ke masjid, nih. Terus ngatur. Iku juga tidak masalah. Makanya saya sering menyarankan nginjang ngaji kali kula jangan lupa bawa bantal. Bukan pengen ngantuk makin tak video, inilah nikmatnya menghadiri majelis taklim gitu. Terus nanti di TikTok ben wong pada berarti ngaji karo ngantuk ya ulip gitu. Nah, berkaitan dengan judul tentang sawang sinawa. Maksudnya pripun? Kita hidup enten mboten sing sejak sejak nikah mau lagi, karena kayaknya kita merasakan ada ujian hidup itu kayaknya setelah menikah tuh. Kayaknya sebelum menikah itu kayaknya nggak ada ujian hidup, oke? Kayaknya gitu. Bahkan bisa jadi kalau kita cek atau kita teliti itu kayaknya kulon jenengan mulai mengenal utang itu kayaknya mulai bojo setahun, 2 tahun, 2 anak siji, 2 anak loro itu mulai mengenal utang. Dan mulai merasakan ya Allah, urip gak itu kayaknya juga setelah punya anak loh. Waktu masih belum nikah kayaknya nggak ada nih anak remaja belum nikah terus ya Allah apakah ini hanya saya yang merasakan kayak ini kok? Ya mungkin ada tapi prosentasenya enggak, karena anak namanya juga masih anak ya, ketika belum nikah mikir nopo sih? Kerja ya bayaran dewek, pangan dewek. Nggih, bahkan tidak ada sangkut paut utang karena masih golek dewek, pangan dewek. Tapi begitu mulai nikah sudah nggak bisa golek dewek, pangan dewek. Bahkan kalau masih belum nikah itu orang duit ya Bu, tidak pernah ada bingung nih. Mencari saat belum kerja itu mencari uang paling gampang karena cukup Bu pulsa kelas, Bu bensin, Bu arto, dan orang tua juga kowe jan wis gede tapi kan dereng kerja, simple. Tapi kalau sudah nikah terus masih Bu arto, loh kowe kan wis bojo tapi kan dereng ya isin ini. Jadi mulai menikah punya anak 1, 2, apalagi sudah mulai sekolah itu sudah ada cerita dan sing barep wayahe mlebu pondok, sing nomor 2 wayahe mlebu TK. Niku sudah mulai banyak hal. Dan di saat kula jenengan menghadapi masalah, hampir semua manusia di saat menghadapi masalah merasa dirinya sendiri yang sedang punya masalah. Itu sedoyo orang hidup itu pasti memiliki masalah, dan di saat menghadapi masalah itu seakan-akan dirinya sendiri yang punya masalah. Bahkan kalau dirinci seakan-akan kula jenengan hidup itu kayaknya kok prosentasenya akeh masalahnya karo rane. Nggih napa nggih? Kadang merasa seperti itu. Kula wingi kali istri ke Purwokerto itu sepanjang jalan kalau dihitung niku nggih, setiap perempatan ada lampu merah. Kayaknya kok masuk kota yang ada lampu merah kita lebih sering kena lampu merah daripada lampu hijau. Nggih napa nggih? Coba sih pakai keliling dicoba pakai keliling, prosentasenya banyak menemukan lampu merahnya apa lampu hijau? Lampu merahnya. Ini sama dengan kula jenengan hidup itu lebih sering merasa banyak masalah karena lampu merah itu dianggap masalah. Lampu mabang maning gitu. Sama di saat kula jenengan menghadapi masalah seakan-akan masalah.
Bapak Ibu rahimakumullah, sekitar 10 hari yang lalu saya didatangi oleh seseorang suami dari Jawa Barat, aslinya Jawa Timur tapi usaha di Jawa Barat. Itu sengaja datang menemui saya curhat. Nah ini barangkali bisa menjadi ibroh buat kula jenengan kan kisah ini. Dados tiyang menika waune sugih, usahane lancar. Dan sosialnya luar biasa di saat belum ada marak mobil Lazisnu, layanan desa. Sebelum itu kalau ada orang sakit di kampungnya niku piyambake sing beto mobile piyambake, bensine piyambake supaya sedaya niku piyambake. Kalau ada pembangunan beliau selalu. Pokoknya sosialnya luar biasa. Tapi mohon maaf dengan jujurnya menyampaikan sholatnya masih biasa-biasa saja. Sholat wajibnya biasa-biasa saja, tapi usahanya lancarnya luar biasa. Jadi pernah menjadi orang sosial. Nah sekarang ekonominya menurun, usahanya berhenti, tutup, bahkan sekarang bekerja Bu. Sing dulu bos, sekarang itu menjadi karyawan. Dan sing mengkhawatirkan kepada diri kita itu, kalau itu juga terjadi kepada kula jenenganku. Ternyata apa? Di saat usahanya itu menurun, bahkan semakin menurun, akhirnya bekerja menjadi karyawan, itu malah saat sholatnya lagi pakem-pakeme Bu. Bukan hanya 5 waktu tapi tahajud setiap hari, duha tidak pernah putus setiap hari. Kira-kira kalau dulu waktu jangankan duha, jangankan tahajud, wong sholat wajib biasa-biasa saja, itu ekonominya luar biasa. Tapi kalau sekarang meningkat, bahkan sholat sunnahnya juga meningkat, tapi ekonominya menurun, kira-kira dalam hati ada pertanyaan buatanku. Mesti ada. Loh, saya semakin mendekat pada Allah kok malah semakin sulit hidupnya. Semakin besar ujiannya. Bu, yang disebut ujian itu apa Bu? Bapak-bapak, yang disebut ujian apa? Halo? Penderitaan. Sing disebut ujian dari Allah apa? Penderitaan, terus persoalan, terus kesulitan. Oke sing orang nyenengna ya. Ini kita secara umum masih memahami bahwa yang disebut ujian dari Allah itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Padahal yang menyenangkan pun itu juga ujian Bu. Usahanya lancar ya ujian, duitnya merah-meruh ya ujian. Tapi ini karepe kula yang ngoten nggih ta, kalau begitu mbok saya diuji yang kakean duit iki. Ya Allah, uji saya dengan uang 1 miliar. Tapi kalau saya kuat ya ditambahi lagi, kalau nggak kuat ya sudahlah 1 miliar saja. Tapi secara umum kula jenengan memahami ujiannya sing ora nyenengan. Tapi rata-rata orang diuji itu yang lulus kebanyakan itu ketika diuji yang tidak menyenangkan. Angger sing diuji menyenangkan, sholat bembuh kalah. Ada Bu, ada jamaah dulu waktu Covid itu ada jamaah sing Ustaz, kalau jamaah mboten asal, mboten napa-napa, tapi pengajian rutin lah. Jangan ditutup. Terus iki enten ibu-ibu menghendaki pengajian di Covid itu tetap jalan. Ternyata apa? Setelah saya teliti-teliti, Bu, jane napa panjenengan? Terus terangan Ustaz, kula nggadahi penyakit apa ya? Sing mboten saged tidur napa? Insomnia. Penyakit buatan sakit tidur, bahkan sampai minum obat tidur pun tidak bisa tidur. Tapi bersyukur yang luar biasa, setiap menghadiri majelis ilmu
Begitu sampai mapan di pojok langsung merem. Dan itu tidak ada tidak ada basa-basi, tidak reko, tidak, dengan jujurnya terus terang. Kula niku saged tidur niku nek pas pengajian. Maka kalau ada pengajian saya mesti menghadiri, saya manfaatkan untuk kula apa terus kula ngomong ya mboten Bu, alhamdulillah Allah masih memberi kenikmatan tidur di saat pengajian. Loh, ternyata pengajian saja bisa menidurkan. Artinya membahagiakan, apalagi kalau itu rutin dan tidak tidur. Insya Allah di barzah lebih membahagiakan lagi. Lah, nopo nggih ta? Ya nggih. Lah nek jenengan tidur terus ada ilmu yang masuk mboten? Mboten. Lah terus selama ini pun nggih pokoke nggih hadir tidur. Dicobi, diusahakan, dirubah. Tidurnya waktu malam, ngajinya jangan mboten. Bu, ayo bismillah, berdoa pada Allah. Ya, berdoa pada Allah, mohon ya Allah di saat saya menghadiri majelis ilmu jangan dibuat tidur, tapi di saat malam mohon ya Allah saya ditidurkan. Apa yang terjadi? Akhirnya karena masih Covid dan belum pernah ngaji, dengan doa tersebut Allah kabulkan. Bisa tidur. Jadi Allah itu sudah mencatat kula jenengan di Lauhil Mahfuz dengan qadha dan qadarnya. Terus kita bisa merubah enggak? Bisa. Kita bisa merubah benar? Bisa. Sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz, kita manusia bisa merubah benar? Bisa. Boten saged. Kita manusia tidak bisa merubah. Terus nopo? Menawar, memohon. Karena semua kan hak Allah. Kalau kita menawar, memohon, insya Allah Allah yang akan merubahnya. Kalau kita tidak bisa merubah, kita hanya bisa mengharap, meminta, memohon. Termasuk yang punya anaknya angel, atau sekarang anaknya sudah sukses semua tapi dengan orang tua semakin sepele, semakin tidak acuh, debel saja, tidak tahan lama. Mbak, sehat Bu, para temen ya ora tahu kabar, sibuk Bu. Tapi bocah pada desa, Bu ngapunten nggih Bu, pun riyen Bu, niki kula seken kantor, mangke kula bel. Akhirnya nopo? Oh iya, Nduk, enggak apa-apa, sehat-sehat ya, amin pakai. Siang enggak ngebel, malam enggak ngebel, nesuk orang ngebel. Kalau bukan orang tuanya yang ngebel, anak tidak ngebel. Ini apakah kemudian kita terus sumpah selapah ampun ya Allah, bukankanlah hati anak-anakku ya Allah untuk ingat kepada bapak dan ibu. Karena kita cuma bisa doa dan menangis. Padahal yang dirindukan orang tua kalau anak sudah sukses semua, yang dirindukan bukan uangnya yang datang, tapi yang dirindukan adalah kehadiran anak. Tapi rata-rata anak kalau sudah sukses, sudah fokus pada usahanya. Bahkan ada yang kemudian karena anaknya wis sukses kabeh, bingung tidak ada yang merawat, titipkan saja di panti. Makanya saya sedang memprogram mau bikin pondok pesantren lansia. Tapi sampai detik ini belum mendapatkan lokasi yang strategis. Nah, ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, barangkali yang punya lahan, yang punya lahan tidak termanfaatkan, makin pulau-pulau kita bikin rumah yang tidak usah besar-besar, cukup kayak rumah sekarang yang lagi tren itu rumah-rumah kabin gitu kan. Kita bikin pondok lansia. Pondok lansia ngapunten, bukan penitipan lansia, bukan panti jompo, bukan, tapi pondok lansia. Jadi
syarat dan ketentuan berlaku. Satu, sehat. Kedua, kehendak sendiri, bukan karena anak. Tujuan nopo seperti ini. Orang kalau sudah sepuh, anak-anak sudah sukses semua, itu biasanya kan kegiatannya kayak Mbah Surip. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, Tidur lagi. buat pulang buatan Ustaz, kula habis tidur nggih kegiatan, makin paling duduk tidur buatan, paling ngantuk. Nah, kalau kita bikin pondok lansia ini, kita tidak kemudian pelajarannya yang macam-macam, udah pagi olahraga, nanti siang nanem-nanem, ada peternakan juga, ada perikanan, nanti siang tanaman yang sudah ditanam sekian hari yang lalu sudah kita panen, dipanen, dimasak bersama, dimakan bersama, nanti sore baca Quran, yang belum bisa baca nanti kita latih dari Iqra. Jadi ada kegiatan yang bukan sing kemudian menghafal hadis, buatan sing ringan-ringan saja gitu. Tapi konsep saya, nanti tempat itu kemudian dibuat senyaman mungkin seperti tempat wisata, Bu. Harapannya apa? Ada tempat main anak. Harapannya nanti ketika anaknya jenguk dengan cucunya menjadi betah di pondok tersebut, ada tempat minatnya. Maka cucunya nanti akan mengajak jenguk Mbah setiap Ahad. Akhirnya orang tua akan merasakan, ya Allah, ini anak Nyong malah sering menjenguk dongnyong nang pondok, padahal terprovokasi cucunya yang senang dengan nuansa wisatanya nih. Maksudnya kula, Bu, tapi kamu orang ya konsepnya ya. Dan itu kita programnya tidak bertahun-tahun, Bu. Nanti kita ada beberapa paket 1 minggu, paket 1 bulan, paket 3 bulan. Udah maksimal 3 bulan. 1 minggu kenapa? 1 minggu saja nyoba. Kok cocok, daftar lagi yang 1 bulan. Kok cocok, daftar lagi yang 3 bulan. 3 bulan kok cocok lagi, daftar lagi 3 bulan. Jadi per 7 hari 1 bulan 3 bulan. Kegiatannya yang menyenangkan saja, Bu. Olahraga, pengajian rutin. Nah, kalau lokasinya nanti di sini, di sekitar Wonosobo ada Bapak Ibu yang punya tempat, monggo saya kelola nanti. Nah, kalau pas Ahad kirim ke sini semua. Ngaji di sini Bapak Ibunya, nanti setelah itu pulang. Pokoknya kegiatannya yang menyenangkan, yang fresh, agar detik akhirnya itu bahagia dan wafatnya husnul khotimah. Tujuannya itu merefresh, termasuk yang mungkin anaknya ini dan itu banyak beban masalah, dengan di pondok lansia ini menjadi fresh. Nanti kita ada bimbingan, kalau di siswa bimbingan konseling ya, Bu. Kalau di orang tua nopo bimbingan nopo? Lansia. Konseling lansia, jadi tempat curhat. Oke, saya sampaikan kepada jamaah, barangkali sudah ada yang terpikir, kayaknya enggak Pak Likinyo kira kanggo KIB sing tanah sengketa ora apa-apa nggih. Mboten napa-napa, tanah sengketa nanti kita manfaat. Barangkali dengan sengketa itu malah menjadi barokah yang sedang sengketa, kemudian Allah membukakan hatinya lulus semua dan tidak sengketa dan diwakafkan. Nanti kita kasih nama Pondok Lansia nopo niki. Nanti yang mendirikan kita. Ya, nanti jamaah ini nanti yang embrionya dari jamaah ini nanti. Monggo cari yang asik nih untuk merefresh. Kembali kepada sawang sinawang itu, kalau kita sudah di pondok itu insya Allah itu sudah tidak sawang sinawang, karena betul-betul merasakan detik-detik akhir yang membahagiakan. Syukur, alhamdulillah Allah cabut kita dalam keadaan sedang sujud atau sedang baca Quran. Ini yang kita harapkan. Nah, Bu, di saat ada masalah, niatan Bu, sing tadi saya sampaikan dari jamaah yang dari Jawa Timur itu sampai membandingkan niatan Bu. Ustaz, apa ngapunten dengan jujurnya, apa saya tak kembali saja? Nah, hati-hati nih Bu. Apa saya tak kembali saja? Kembali gimana?
ya kembali ke yang dulu saya sholatnya yang biasa-biasa saja, ndak usah duha, ndak usah tahajud. Kinten-kinten kalau ini pertanyaan saya sampaikan ke panjenengan, jenengan jawabnya pripun Bu? Pripun Bu? Bu, kula niku napa kula tak kembali ke masa lalu mawon napa nggih Bu? Lah pripun Bang? Anu kula riyen niku jam sosial tapi rezekine lancar. Sholatnya tah terus teranguan nggih. Kira tapi rezeki luar biasa. Daripada saniki kula kok semakin hari semakin subah, bahkan saniki kula buruh kula dados karyawan. Jenengan jawabnya pripun? Jangan ngoten nggih. Jangan nek kula jawabnya pripun Bu? Iya Mas. Nggih, nek kula jawabnya iya bagus Mas. Kembali ke yang dulu saja. Nggih, iya kayaknya itu. Saya tetap sosial kok. Saya tetap sosial, saya tetap membantu. Oh iya, tidak apa-apa. Malah lebih baik kembali ke yang dulu. Tapi kira-kira kalau kembali yang dulu, Allah kemudian mengembalikan apa enggak? Lah, ini gue bingung. Ayo, kamu sudah tidak punya modal. Sekarang kamu untuk mencari modal dari mana? Wong kamu saja karyawan. Iya ya, dan iya, saya mendukung kalau kamu mau kembali ke masa lalu. Tapi duitnya ndi, modalnya ndi, bingung aja. Terus saya narakan, gimana kalau tak kasih modal? Langsung semangat, oke. Kira-kira bisa mengembalikan enggak? Bingung lagi. Modal insya Allah saya bisa mencarikan modal, insya Allah bisa. Tapi bisa enggak pasar dulu dengan pasar sekarang? Karena sekarang yang sedang masih berjalan saja mengeluh dengan omset yang menurun. Nah, kamu kok mau merintis lagi ke zaman dulu dengan mengorbankan ibadahmu? Jaminan apa enggak? Jangan sampai kamu rugi dunia, rugi akhirat. Mohon maaf Bu, dakwah. Ketika kita menasihati orang, jangan sekali-kali menentang apa yang dia inginkan. Halo? Nah, ada orang yang sedang jenengan minta saran, jangan sekali-kali dengan kowe sih, kowe pancen dasare ket biyen kok angel, nyong biyen wis tau WA, nyong wis tau ngomongi mbok, ngrasakna ngono. Itu dakwah kita nggak masuk Bu. Orang kalau sudah nggak seneng, jenengan ngomong sebaik apapun orang mlebu. Tapi kalau sudah seneng, wis kadung tresno. Katanya cinta itu buta. Tai kucing rasa sing bener wae tai kucing rasa. Nggih, karena jenengan pasti sebagai ahli taklim niki akan didatangi orang yang tidak pernah taklim, kemudian paling tidak minta nasihat. Bu, jenengan muni rutin ngaji ya. Yang jajal lah yang dinasehati di lah yang ngerti be ora. Lah orang ngerti ngaji yo ngantuk. Jadi jangan sekali-kali jangan menyalahkan orang. Manusia itu walaupun salah tidak mau disalahkan. Lah saya mendukung tapi dengan menggiring Bu. Tak giring, tak sadarkan ya. Akhirnya saya tidak akan kembali ke masa lalu. Saya akan jalani hidup yang sekarang dan saya akan istiqomah ibadah tekun dan sholat sunnah saya jalan. Lanjutkan. Dan alhamdulillah setelah pulang dari saya merasa fresh. Karena rata-rata itu ketika curhat malah disalahkan katanya. Nah, kita sebagai orang yang pendakwah itu jangan menyalahkan orang yang sedang curhat. Nggih. Cok kayak niku namun sih. Nah, kemudian Bu, kemarin ada yang tanya ngeten Bu, Ustaz, ya Allah, saya bikin status kemudian jabri, Ustaz, saya ujiannya besar sekali. Kenapa Mas? Saya ditinggal pas lagi sayang-sayangi. Maksudnya saya ditinggal istri, meninggal. Istri saya selingkuh. Padahal terus gitu. Padahal saya kurang apa?
Ya, orang kalau diselingkuhi, dikhianati kan mesti saya kurang apa? Ya, kalau ya orang dijawab apa-apa ya, kalau ya, wah saya nggak tahu kurangnya mas. Ya, saya sudah mengalah, saya sudah gini, dan ini sudah tidak bisa ditahankan lagi. Besok Senin berarti besok Senin keputusan terakhir dan kemungkinan besar selesai. Pertanyaannya Bu, ayo bantu jawab. Jawab ya pertanyaannya. Ustadz, saya yang menikah sudah sekian tahun, sudah punya anak sekian, tapi kemudian istri saya selingkuh dan sekarang tetap kemungkinan besar cerai walaupun saya sudah mempertahankan. Apakah itu bukan jodoh? Halo? Coba dibantu. Jodoh betul Bu? Terus yang disebut jodoh apa Bu? Yang terakhir mendampingi. Yang terakhir mendampingi. Yang terakhir mendampingi. Kalau yang sudah suaminya meninggal terus nikah lagi, berarti yang jodoh yang terakhir. Loh katanya yang disebut jodoh yang terakhir mendampingi. Berarti kalau suaminya meninggal terus nikah lagi, halo, jodoh mboten Bu. Sudah menikah sekian tahun kemudian selingkuh dan cerai, jodoh mboten? Nah, sinten kok sing jawab karena jodoh sampai itu hadiah. Sinten. Ini kita sinten karduse, mangke tak paringaken karduse. Nggih, jawab saya seperti ibu-ibu tadi. Mas, itu jodoh. Semua anak manusia, semua anak Adam ketika sudah angkahtuka wa zawwajtuka bla bla bla, kamu saya nikahkan dengan putri saya bla bla bla, itu kemudian sang laki-laki menjawab qabiltu atau bahasa saya terima, itu sudah jodoh. Nah tapi cerai berarti jodohnya sampai. Karena umumnya kita mengartikan bukan jodoh itu di perceraian hidup, padahal yang perceraian itu ada dua, cerai hidup dan cerai mati. Ada nggak yang kemudian bertanya, Ustaz, saya nikah sudah 30 tahun kemudian suami saya meninggal, apakah itu bukan jodoh? Ada nggak yang bertanya gitu? Orang anak-anak lah. Rata-rata mesti pertanyaannya karena cerai hidup. Berarti semua itu kalau sudah angkahtuka kemudian dijawab kok itu sudah menjadi jodoh. Adapun cerai hidup atau mati karena memang jodohnya sampai detik itu. Bukankah kula jenengan memahami jodoh rezeki mati wis ditulis, tapi sing sering kula jenengan meyakini sudah ditulis itu mati tok. Angger rezeki ora pati yakin kalau lesane tok sing jodoh rezeki wis jodoh rezeki mati kan wis ditulis. Tapi sing meyakini hanya mati, jodoh be ora. Jodoh ketemu teman, bla bla bla, anake pira telu, umur pira yang anu banget, bojone telat. Pernah enggak mendengar bojone telat? Atau mungkin jenengan punya teman terus belum mantu karena anu kah bocahnya bojone telat. Tidak ada yang namanya bojo telat, itu tidak ada. Bukankah jodoh rezeki ditulis? Berarti memang nikahnya Allah mengantarkan jodohnya di usia 30, 40 kan gitu. Pernah mboten sing jenengan ketemu ya Allah biar bareng ya Allah. Dia sehat-sehat, anu nyomat ini telat kan. Pernah mboten Bu sing ketemu jenengan terus alhamdulillah sehat ya Bu, sehat wis tidak ada ya. Ya sulidak, masih derek matine telat. Pernah mboten? Enggak ada yang mengatakan matine telat, tapi sugih telat atau bojone telat. Enggak ada yang namanya bojo telat, ya ada. Memang Allah menakdirkannya di usia segitu. Nah, maka sebagai pendakwah, jenengan pendakwah loh Bu. Nanti yang curhatkan jenengan jangan sekali-kali begitu datang salahkan.
Saya ada orang yang selingkuh, Bu, datang ke saya, kemudian Ustadz mohon saran gimana. Saya selingkuh, yang ngantar ke rumah saya suaminya. Dan terus badai curhat ke saya, karena dia selingkuh, tapi menyadari, tapi suaminya belum tahu. Suaminya ngantar ke saya, terus WA, Ustadz kalau bisa suami saya diusir sementara. Dulu langsung, Mas, kayaknya marah beresi bojone ya, tapi ganyong fresh ben biar pusingnya cepat hilang, jenengan dolan di situ. Oh sakit. Ayo dolan. Ternyata apa? Dia selingkuh dan suaminya tidak tahu. Tapi yang luar biasa, dia sadar ingin bertobat. Gimana caranya? Saya tanya, Mbak, selama kamu selingkuh asik enggak? Asik. Sudah lanjutkan. Gini pula ngomong sudah lanjutkan. Ustadz, saya itu selingkuh. Lah asik mboten? Asik. Lanjutkan. Kok kan lanjut? Bukankah manusia di dunia ini sedang mencari keasikan? Lah kalau memang cara asikmu dengan selingkuh, ngapain berhenti? Lanjutkan saja. Ustadz, kalau pengen berhenti. Lah kenapa? Dosa. Oh, selingkuh dosa. Enggak Ustadz, saya merasa dosa besar. Alhamdulillah. Baru saya masuk ke poin itu. Jadi awal saya tidak mau dosa. Orang nanti ngomong dosa, orang nanti ngomong neraka. Semua orang yang melakukan kesalahan sudah paham bahwa itu dosa. Sudah paham, Bu. Sudah paham. Maka itu nggak perlu disebut-sebutkan itu neraka, nggak tahu dia. Nggak usah ngomong itu juga sudah tahu dan paham bahwa itu neraka. Maka yang terbaik kita ikut alurnya saja. Alhamdulillah dengan izin Allah saya akhirnya betul-betul. Tapi awal saya langsung mengatakan senang lanjutkan. Nah, di detik akhir apa, Bu? Nah, sing kados niki Ustadz sing karepi kula. Karena saudara-saudara saya belum sudah menyalahkan saya. Dan terus sudah cerita ke CS-nya, ke keluarganya, tapi langsung bilang, ora lo dosa. Ternyata itu nggak diharapkan, Bu. Yang diharapkan adalah solusi untuk menghindari dari perselingkuhan ini. Kemudian enten lagi, Bu, yang tidak pernah ngaji, tidak pernah ngaji, tapi setiap saya kuliah subuh dia mendengarkan, tapi ora sholat. Jangankan sholat 5 waktu, wong Jumat saja tidak. Aku jam berapa nih? Oh, 4 menit lagi. Sholat mboten, tapi selalu mendengarkan saya kuliah subuh. Allah kemudian menguji dia dengan apa? Pas sedang masang atap, Bu, di lantai 2, sengnya itu nyenggol, setrum jatuh dari lantai 2 ke bawah. Kemudian dibawa ke RSUD Wonosobo. Apa yang terjadi? Saya tidak akrab. Malam-malam saya dibel, bahkan setiap yang berjenguk datang ke saya menyampaikan, Ustadz, kan enggal-enggal jenguk teng Wonosobo. Loh ngapa sih si fulan pengen ketemu jenengan? Akhirnya saya pagi-pagi dengan istri dan anak tak datangi. Ternyata nopo, Bu? Ustaz, kula badhe tobat. Kula badhe tobat. Sing saya heran, itu kanan kirinya itu yang sudah jenguk itu sudah ada 3 ustadz yang jenguk, Bu. Pak, kula sama, Mas, kan ustadz itu kan wis jenguk. Boten. Sing teng ternyata kula jari teng ati. Lho kowe ngerti nyong? Nggih. Kula selalu mendengarkan pas ustaz niku ngisi kuliah subuh. Kula mesti mendengarkan. Tapi nek ustaz mboten ngisi kula mboten nate mendengar. Tapi hanya mendengarkan kok tidak nglakoni. Tapi ternyata di saat Allah uji itu dia sadar dan kemudian tobat. Kemudian apa, Bu? Kula salah, Ustaz. Tidak pernah sholat, tidak. Kula jawab apa, Bu? Jenengan ketika ada orang mengatakan kula sing salah, jenengan jawabnya berikut. Oh, pancen. Tuh kan nggih nyadar. Wah, itu umumnya Furan mboten lomo. Ora, Mas. Kowe ora salah. Mboten Ustaz kula salah. Oh, mboten sholat. Ora. Kowe ora salah, ora sholat ora salah. Kula salah. Kula sing salah. Saya mboten ora salah.
itu karena memang usahane setan. Lalu apa? Enggak apa-apa. Lanjut. Karena usaha setan itu memang menggelincirkan kita semua. Jadi kita tidak salah. Hanya saja saat itu kowe agi tergelincir katut karo rayuane setan. Oh ya Allah, nggih Ustaz, nggih Ustaz. Jangan disalahkan, Bu. Jangan disalahkan. Alhamdulillah dengan izin Allah, tobat selesai. Apa yang terjadi, Bu? Sehat. Langsung sehat walaupun kebakar hampir 90%. Artinya sehat, ngendikane lancar, seneng, fresh. Begitu sudah fresh, saya terus sampai istri saya kaget karena Ustaz, Gusti Allah kasih iman nggih kali kula spontan Bu niki, tangan niki spontan Bu, neplak bokong ibu padahal kondisi sakit. Cah ngawur kowe, cah ngawur. Pripun Gusti Allah ora iman maning karo kowe. Nek Gusti Allah ora iman karo kowe wis dipateni kowe gigal. Kowe kudu mikir gigal mah disetrum rantai 2 gigal kowe gen urip. Kowe karena apa? Saking imane Allah karo kowe. Manis dhewe ngene. Kowe gane Allah ora iman karo kowe wis digigal langsung mati gitu. Kowe gen diberi kesempatan kon tobat. Manis niku. Kula begitu maksud domai kali bojo, Bapak wong larang kan dikeplak, astagfirullahaladzim. Mboten sadar Bu, kula mboten sadar. Mati napa niki? Halo, napa pun? Nggih, jadi sekali lagi Bu, sawang. Ternyata si ora salat niku tidak kemudian fresh saja. Ternyata juga pengin salat. Ternyata kenapa tidak salat, kenapa tidak jamaah? Isin. Bukan pas maring masjid terus ana sing deleng nabah. Makanya kalau nanti ada yang jamaah, ada yang ngaji Bu, jangan deleng nabah. Kok ora deleng nabah rasane kaya wis di deleng apa maneh kok bari takoni. Bu, dengaran apa Bu? Tekan rumah Pak, ngapa? Nyuwun man ngaji. Wis deleng nak kabeh malah nasi muni dengaran. Nggih Bu, maka nek ada pendatang baru jangan ngomongin dengaren. Nggih. Guys, malah dapili terus itu. Jadi jangan sekali-kali jenengan menyalahkan orang. Nah, di saat sudah semakin iman kok ternyata Allah ujiannya semakin besar, pripun Bu? Pripun Bu? Nggih, jenengan ngeten, ini ada yang punya anak lebih dari satu enggak? Mesti ada. Nggih. Atau bahkan kita pernah menjadi anak. Nggih. Kita punya kakak, punya adik. Bu, jenengan punya anak 3. Sing satu itu nek dikokon nurutane pol. Tapi sing 2 HP-nan prok. Kira-kira sing sering dikokon sing nurutan apa sing HP-nan? Kokon maning sing nurutan, sampai bapak, Bu, apa Pak? Wong aja Furhan bae, wong anak telu kalah. Masa sing dikon Furhan alah kokon sing loro muni laratine tok. Padhe kokon Furhan sih kena. Sama Bu, ketika kita mengatakan iman, kita sering ngaji, kita taat ibadah, sholatnya rutin, maka Allah semakin senang dengan kita dan kita diuji. Sing diuji kita. Sing ora tau salat dilos. Paham Bu? Semakin kula jenengan nurutan maka sering dikongkon karo rama biunge. Berarti jenengan pengen dikongkon apa mboten? Nggih, kalau dikongkon berarti diperhatikan. Terakhir Bu, saya masuk ke rumah orang di sebuah kota, itu ada gambar Ka'bah. Ada gambar Ka'bah. Saya pulang dan saya ngomong ke adiknya, karena adik saya di luar kota. Dia ngomong ke adiknya ngeten. Dek, kayak omahe tanggomu ki yo. Kayak setan ki ora bakal mlebu. Ngendi iki? Nggih. Kok iso Mas iso? Ana gambare Ka'bah. Mosok ana gambare Ka'bah setan ora mlebu ki piye? Tenang ora mlebu. Mas, kok nake wong ora tau salat. Kok meneh salat, ngaji be ora.
Paling ngaji ini ngaji pas mantenan ke sih. Tapi ini ngaji tenan orang surat kok setan orang mlebu piye? Apa gara-gara ono gambare Ka'bah kok? Ya ora. Mergo ora salat setan iki ora mlebu ra. Mlebu Pak apa? Salat be ora kok. Oh lah tak kira saka gambare Ka'bah ya ora. Maka kula jenengan mau pilih mana, Bu? Pilih masih digoda setan apa wis ora digoda setan? Pilih budi? Yo nek pilih digoda setan yo ngaji terus lah. Nah apa? Kira-kira mana itu, Bu? Kira-kira bahasa mana, Bu? Demikian ibu-ibu, jadi ketika kita ada ujian, alhamdulillah kita masih diuji Allah, berarti kita masih disayang Allah. Ini materi ini belum selesai, Bu, tapi waktu yang sudah menyorok 4 menit. Oke, maka ndak bijak kalau nanti kelamaan. Tapi program kulo barangkali dia tuh mulai dipikirkan nggih, Bu, saya pilih di sini, Bu. Kenapa saya pilih Wonosobo? Tadi saya berangkat dengan istri Wonosobo saja kalau bisa, mudah-mudahan Allah kabulkan ada pondok lansia di Wonosobo. Kenapa? Udaranya sejuk. Karena kalau di Banjar panas, Bu. Ini sejuk, indah. Syukur ada aliran air di pinggir sungai atau monggo nanti jenengan mulai kabar-kabar sanak saudara handetolan dipinjam tak ndak apa-apa, Bu. Enggak. Wakaf pemanfaatan, bukan wakaf apa gitu? Wakaf serah terima, tapi wakaf pemanfaatan. Monggo, ayo segera, Bu, program ini segera kita lakukan karena ternyata sudah banyak lansia-lansia yang mendaftar ke saya untuk segera didirikan, tapi saya belum menemukan tempat yang indah, yang representatif. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.